Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah wal innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu ya secara virtual insyaallah dalam kajian bersama Dr. Syekh Syameh Salim Al-Misri LCMA. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dari awal hingga akhir acara. Sebelumnya yang saya hormati Ustazah Suhartatik sebagai Ketua Komunitas Muslimah Ahlul Quran dan akhwat fillah rahimakumullah yang hadir di hari ini. Ahlan wa sahlan. Insyaallah kita akan melanjutkan acara di siang hari ini. Semoga semuanya masih tetap semangat ya. Insyaallah hari ini hari ke-20 Saum Ramadan. Semoga kita semakin bersemangat di hari-hari ke depan, terutama kita akan menjemput malam Lailatul Qadar. Semoga ini menjadi pemanas kita untuk terus berikhtiar, untuk terus memaksimalkan usaha kita dalam menjemput Lailatul Qadar. Salah satunya bersama dengan Syekh Sameh, Ustazah, dan teman-teman semuanya. Karena di sini adalah salah satu taman surga insyaallah ya, bersama di majelis ilmu. Akhwat fillah, untuk mengawali hari ini kita akan buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya agar lebih berkah lagi, kita akan sama-sama dengarkan tilawah Al-Quran yang dalam kesempatan ini akan disampaikan atau akan dibawakan oleh Mbak Atiko. Apakah Mbak Atiko sudah hadir ya bersama kita? Assalamualaikum Mbak Atiko. Hadir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, kepada Mbak Atiko saya persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah. Syukran, jazakillah kepada ukhtina Mbak Atika yang telah menyampaikan tilawahnya, yang telah membacakan tilawahnya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah dan semakin menambah keberkahan acara kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, melanjutkan acara selanjutnya, sambutan, insya Allah dalam kesempatan ini akan langsung disampaikan oleh Ustazah Suhartatik, SP, selaku Ketua Komunitas Muslimah Ahlul Quran. Kepada beliau disilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dipertemukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan subhanallah, syukur yang tidak terkira lagi kita bisa mengadakan kajian ini ya. Yang alhamdulillah sudah hadir mungkin di tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Syekh Sameh. Apakah sudah bergabung dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, beliau sudah hadir bersama kita ya. Alhamdulillah, jazakumullah, Syekh. Sama penerjemahnya Ustadz Didin mungkin. Amin. Barakallahu. Ustaz Didin. Assalamualaikum Ustadz Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bisa dibuka mungkin biar kita kenal. Oh iya. Ya. Alhamdulillah, beliau yang akan menjadi penerjemah kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat ilmu dari Ustadz kita, Syekh kita, yaitu Syekh Sameh, dan juga diterjemahkan oleh Ustadz Dindin ya, insya Allah. Semoga barokah ya. Beliau dari Mesir ya, Syekh. Sekarang di Mesir ya, insya Allah. Nah, ya. Ya, dan kita juga sebagai komunitas Muslimah Ahlul Quran ya pernah mengadakan kegiatan offline gitu ya, yang sebelum ada corona ini dulu dengan beberapa masyayikh yang dari Timur Tengah, termasuk utusan Al-Azhar ya, yang salah satunya juga pernah mengundang
Syekh Sameh juga ya, gitu ya, Syekh Mahmud dan sebagainya, gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa mengadakan, mungkin sebagian juga ada yang dari peserta tersebut dan juga panitianya masih sama. Saya juga ucapkan jazakumullah kepada para panitia yang telah bekerja sama dengan baik, gitu ya, rela berkorban waktu, tenaga, bahkan juga materi dan sebagainya untuk melaksanakan acara ini sebaik-baiknya, gitu ya. Dan semoga ketika nanti corona nggak ada, kita juga bisa mengadakan acara offline kembali, gitu ya, seperti biasanya, gitu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa mengadakan walaupun tidak offline, tapi online ini juga salah satunya untuk ini ya, mengisi ya, agar muslimah Indonesia khususnya yang berusaha untuk menjadi ahlul Quran ini, agar nanti ke depannya juga tidak kosong, gitu ya. Kita sudah tidak bisa offline, tapi online pun masih bisa kita lakukan. Mungkin itu upaya dari kami. Saya sebagai Ketua Muslimah Ahlul Quran berusaha untuk memberikan pembinaan kepada muslimah di Indonesia, khususnya di bidang Al-Quran, gitu ya. Termasuk juga kajian-kajian yang kita adakan atau daurah-daurah yang kita adakan, gitu ya. Ya mungkin kita belum terlalu banyak program, tapi insya Allah sudah ada program rutin juga bersama Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, yaitu kajian tafsir Al-Ahzab. Ya, masih bisa kalau mau bergabung. Dan mungkin kita akan mengadakan acara-acara yang lainnya. Semoga juga mendapatkan ya, doa dan dukungan dari kita semua. Dan alhamdulillah acara ini terlaksana juga. Kami bersyukur sekali lagi. Jazakumullah kepada Ustadz guru kita, Syekhona Ustadz Sameh ya, dan juga Ustadz Didin. Saya cuma bisa mengucapkan semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Dan itu, dan selamat kepada semua para peserta muslimah ini ya, hari ini. Semoga bisa memanfaatkan sebaik-baiknya ilmu yang akan kita dapat dan juga mengamalkannya menjadi bagian dari proses kita menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Mungkin itu. Sekian saya kembalikan kepada pembawa acara, Tema. Silakan dilanjutkan ke acara berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillahu khairan pada Ustazah yang telah menyampaikan sedikit pemaparannya dan kata sambutannya. Ya baik, alhamdulillah. Insya Allah kita akan melanjutkan acara selanjutnya, acara yang sangat kita tunggu-tunggu semuanya. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, menyimak kata demi kata yang akan disampaikan oleh Syekh Sameh Salim Al-Misri sebagai pembicara pada kesempatan hari ini. Siap ya, alhamdulillah semuanya? Ya, insya Allah. Semangatnya masih menyala, insya Allah. Oke, mungkin sebelum kita saya akan membacakan terlebih dahulu kiprah beliau. Yang pertama, Dr. Sameh Salim Al-Misri. Beliau adalah pemegang sanad Qiraat Asyarah, Sughra dan Kubra, dan beliau adalah pengajar tafsir ilmu Al-Quran. Kemudian beliau adalah pengarang kitab tajwid, ilmu tafsir, dan ilmu Al-Quran, juga tarbiyah. Kemudian beliau adalah pengurus akademi Ustadz Tafsir. Dan yang terakhir beliau adalah pemegang sanad tertinggi. Masya Allah, luar biasa. Kita akan gali ya, insya Allah ilmu beliau. Semoga mendapatkan keberkahan dan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dengan baik. Oke. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban wa syukran jazakumullah khair atas kehadiran Syekh bersama penerima. Langsung saja kita persilahkan kepada Syekh Sameh dan Ustadz Didin sebagai penerjemah untuk menyampaikan tausiahnya. Amin. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أستاذ أسمارتتي وأسأل أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم وجزا الله خيرا أخي الحبيب أستاذ دين قمر الدين أبو الخير على هذه الترجمة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا على هذه الدعوة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تفضل أستاذ دين.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Suhartatik dan kepada panitia atas terselenggaranya kajian yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. آمين. حقيقة هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا لدرجة أن هناك رسالة دكتوراه في المرأة في القرآن. Sebenarnya tema yang kita ambil pada siang kali ini merupakan tema yang sangat agung, dikarenakan ada beberapa karangan-karangan yang ditulis khusus untuk masalah ini, yaitu masalah tentang wanita di dalam Al-Quran. لذلك أشكر المؤسسة الكريمة بقيادتها الأستاذة سوارتاتيك على اختيار هذا الموضوع المهم. Oleh karena itu, Syekh sangat berterima kasih kepada yayasan atau komunitas yang didirikan oleh atau yang dipimpin oleh Ustaz Suhartatik dalam memilih tema yang sangat sesuai ini. والحقيقة لو تأملنا القرآن الكريم كله لوجدنا أن الأوامر التي يتحدث فيها القرآن إلى الرجال يندرج تحت أغلبها النساء. Oleh karena itu, kalau kita lihat kepada perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, bahwasanya perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran yang meliputi laki-laki, ternyata perintah tersebut juga termasuk di dalamnya untuk kalangan wanita. فحينما نتحدث عن المرأة الآن في بعض آيات القرآن الكريم لا يعني أن الآيات الأخرى لا تتحدث عن المرأة. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini bahwasanya ayat-ayat yang menerangkan tentang wanita di dalam ayat ini bukan berarti di ayat yang lain itu tidak menerangkan tentang wanita juga. الآن أنا أود أن أسير في الموضوع عبر سور القرآن الكريم. Oleh karena itu, Syekh ingin dalam tema ini merujuk kepada surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. لو تأملنا أول سورة في القرآن الكريم وهي سورة البقرة بعد الفاتحة. Oleh karena itu, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, yaitu setelah surat Al-Fatihah, سنجد أن أول القصص القرآني قصة آدم وحواء. oleh karena itu akan kita lihat dalam surat Al-Baqarah, kisah yang pertama yang terdapat di dalam surat tersebut adalah kisah tentang Nabi Adam dan Hawa. وهنا سؤال مهم جدا. Dan di sini ada pertanyaan penting. هل المرأة سبب الغواية؟ Apakah wanita merupakan sebab beloknya seseorang atau sebab tersesatnya seseorang? التوراة والإنجيل اللذان بين أيدينا الآن يقولان بأن حواء هي سبب غواية آدم. Nah, Taurat dan Injil di zaman sekarang di dalam dua kitab tersebut menjelaskan bahwasanya Hawa sebab tergelincirnya Nabi Adam. لكننا لو نظرنا في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة طه الثلاثة مواضع التي تحدثت عن قصة إبليس ووسوسته لآدم وحواء. Tetapi kalau kita lihat di dalam 3 surat, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, dan surat Toha, yang menjadi sebab tergelincirnya Nabi Adam adalah iblis. لن نجد ذكرا لأن حواء هي سبب الغواء. Dan tidak akan kita dapat di dalam 3 surat ini bahwasanya Hawa merupakan sebab tergelincirnya Nabi Adam alaihi salam. بل سنجد القرآن الكريم يحمل المسؤولية لكليهما لآدم وحواء معا. Akan tetapi di dalam Al-Quran akan kita dapati bahwasanya Nabi Adam dan Hawa itu yang memegang pertanggungjawaban atau amanah yang diberikan oleh Subhanahu wa taala. فالقرآن شرف المرأة واهتم ببراءتها. Oleh karena itu Al-Quran memperhatikan kemuliaan seorang wanita dan memuliakannya. المرأة ليست سببا للغواية. Oleh karena itu seorang wanita bukanlah sebab tergelincirnya seorang laki-laki.
المرأة ليست سببا للخروج من الجنة. Oleh karena itu juga wanita bukanlah atau Hawa bukanlah sebab Adam وأما dikeluarkan dari surganya. وإذا وجد المسلم بعض المفسرين يذكرون هذه القصة فإنها من الإسرائيليات. Dan kalaupun ada para ahli tafsir atau para mufassir yang meriwayatkan tentang kisah ini, mereka mendapatkan dari kisah Israiliyat. خلاصة القول Jadi ringkasannya adalah برأ القرآن المرأة oleh Al-Quran membersihkan wanita atau melepaskan wanita dari kehinaan. الأمر الثاني الذي نجده في سورة البقرة أن هناك أحكاما خاصة بالمرأة. Terus yang kedua, yang kita dapat di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya ada hukum-hukum yang berkaitan khusus tentang wanita. من اهتمام القرآن الكريم بالمرأة أن ذكر أحوالها من الحيض والطلاق والزواج والإيلاء. Dan di antara perhatian Al-Quran terhadap wanita, Al-Quran menyebutkan hukum-hukum seperti haid, nifas, dan kelahiran, yang itu merupakan khusus bagi wanita. فكانت العرب تتعلم من اليهود اعتزال المرأة وقت الحيض. Oleh karena itu, orang-orang Arab terdahulu, mereka belajar dari orang Yahudi untuk menjauhi wanita ketika waktu haid. شرف القرآن المرأة بأن جعلها ليست خبيثة بل يقترب منها الرجل ويأكل ويشرب ويجالسها وقت الحيض. Akan tetapi Al-Quran datang untuk memuliakan wanita, bahwasanya wanita itu ketika haid tidak dijauhi, bukan perkara yang rusak, akan tetapi boleh kita duduk bersamanya, boleh bercanda dengannya. وإنما جاء النهي فقط عن الجماع. Akan tetapi datang larangan untuk wanita haid adalah untuk menjimaknya saja. كان العرب في الجاهلية يؤذون المرأة بكثرة الطلاق وإرجاعها إلى عصمتهم مرة أخرى. Oleh karena itu orang Arab terdahulu banyak mencela wanita itu dengan banyak mentalak mereka. Kemudian merujuknya ke فجعل القرآن الكريم عددا للطلاق حفظا للمرأة ولا لإهانتها. Oleh karena itu di dalam Al-Quran terdapat pembatasan talak itu 3 kali, itu bertujuan untuk menjaga perasaan wanita, bukan untuk menghinakannya. وكانت المرأة لا رأي لها في الجاهلية يتزوجها من شاء. Oleh karena itu Al-Quran tidak وكانت المرأة في الجاهلية لا رأي لها يتزوجها من شاء. Oleh karena itu di zaman jahiliyah wanita tidak memiliki peran apapun. Oleh karena itu mereka menikahi wanita sesuka mereka. فجاء القرآن الكريم ووضع لها هذه الإرادة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Oleh karena itu Al-Quran datang memberikan peran bagi wanita, bahwasanya apa-apa yang bagi laki-laki juga merupakan apa-apa bagi perempuan juga. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم لها كذلك رأيا تستأمر فيه في الزواج. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peran kepada wanita, bahwasanya ketika ingin dinikahi maka wanita juga dimintai pendapatnya. ولما زوج رجل بنته بغير إذنها وبغير رضاها فارق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين هذا الرجل. Oleh karena itu sempat terjadi waktu itu ketika ada yang menikahi wanita, akan tetapi wanita tersebut tidak diminta pendapatnya, maka Rasulullah SAW memisahkan keduanya. كل ذلك إكراما للمرأة. Maka semua hal itu merupakan kemuliaan untuk seorang wanita. كان الرجل يترك امرأته في الجاهلية لا يقربها ربما شهر شهرين ثلاث أربع خمس. Pada waktu jahiliyah mungkin seorang laki-laki meninggalkan seorang wanita atau seorang istrinya berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan. فجعل الإسلام والقرآن حدودا للإيلاء وهو الحلف ألا يقرب الزوجة. Oleh karena itu Al-Quran datang untuk membatasi hal tersebut, untuk membatasi ila, yaitu membatasi kapan
bolehnya seorang laki-laki menjauhi seorang wanita حفاظا على حقوق المرأة. sebagai untuk menjaga hak-hak wanita. بل لما كانت المرأة ربما لها رضيع وضع القرآن لها حق الرضاعة. Bahkan ketika wanita mempunyai anak untuk disusui, Al-Quran juga menjelaskan hukum-hukumnya khusus untuk wanita yang menyusui juga. وأجاز لها أن تأخذ المال من زوجها على هذه الرضاعة إذا طلقها. Bahkan membolehkan seorang istri yang masih menyusui untuk meminta nafkah terhadap suaminya yang telah mentalaknya tadi. والمرأة التي يموت زوجها كانت العرب تثقل عليها. Bahkan pada zaman dahulu ketika ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka orang-orang Arab memberatkan wanita tersebut. فراعى القرآن الكريم أحوال هذه المرأة واحتياجاتها النفسية فجعل مدة زمنية وتتزوج من تشاء. Kemudian Al-Quran datang untuk membebaskan wanita dari hal tersebut, yaitu memberikan mudah atau iddah, agar setelah habis masa iddah tersebut boleh untuk dinikahi oleh laki-laki yang lain. وجعل كذلك القرآن لها متعة ونفقة بعد الطلاق. Bahkan Al-Quran pun menjadikan untuk wanita mut'ah atau nafkah setelah adanya tolak. كل ذلك لماذا؟ Semua hal itu untuk apa sih? لأن القرآن أراد أن يرفع الضرر عن المرأة. Karena hal semua tersebut Al-Quran ingin mengangkat derajat wanita وأن يعزها. dan memuliakannya. ربما يسأل سائل سؤالا. Mungkin ada seseorang yang bertanya, لقد جاء في سورة البقرة التي تتحدث عن إكرام المرأة أن الرجل شهادته بامرأتين. mungkin ada di dalam ayat di dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan bahwasanya syahadat atau persaksian seorang laki-laki itu sama dengan persaksian dua orang wanita. فكيف يكرم القرآن المرأة وجعل شهادتها نصف الرجل؟ Bagaimana Al-Quran memuliakan seorang wanita, sedangkan di dalam ayat tersebut Allah menjadikan persaksian satu orang laki-laki sama dengan persaksian dua orang wanita. نقول هذه الشهادة أو هذه الشهادة لها ضوابط. Kita katakan bahwasanya persaksian ini memiliki hukum-hukum dan syarat-syarat tertentu, وهي في المعاملات المالية. yaitu khusus dalam perkara muamalah yang berkaitan tentang harta ونزول الأسواق. dan nuzulul aswaq, dan turun ke dalam hal-hal yang berhubungan tentang pasar. والتعامل في المعاملات التجارية. Dan untuk hal-hal yang berkaitan tentang perdagangan. وكل ذلك لم يكن أصلا مشهورا عند العرب. Dan kemudian hal tersebut juga bukan hal yang masyhur atau bukan hal yang lumrah di kalangan orang-orang terdahulu. فالآيات خففت عن المرأة. Maka ayat-ayat tersebut meringankan untuk wanita. كما أن المرأة تتعب كثيرا أثناء الشهر. Sebagaimana seorang wanita pun merasa capek ketika dalam waktu-waktu tertentu. فلا تتعامل في المعاملات المالية كثيرا. Maka tidak bermuamalah dalam hal harta sepanjang waktu. فالإسلام لم يحملها. Maka Islam tidak membuat berat para wanita. إنما رفع عنها هذا. Akan tetapi Islam mengangkat semua hal ini dari wanita. لو تأملنا أحوال المرأة في سورة آل عمران. Kemudian kalau kita lihat سنجد di dalam surat Ali Imran, سنجد قصة امرأة آل عمران ومريم عليهم السلام. akan kita dapati kisah istri Imran dan kisah Maryam.
سنجد أن امرأة عمران امرأة تقية صالحة نقية. Akan kita lihat bahwasanya istri Imran adalah wanita yang bertakwa dan wanita yang solihah, تهب لله ابنتها yang menghibahkan anaknya karena Allah Subhanahu wa taala, تجعلها خادمة لبيته yang menjadikannya untuk berkhidmah kepada di rumah-rumah Allah. إذا ذكر القرآن تشريف المرأة في هذه الصورة الكريمة. Oleh karena itu Al-Qur'an menggambarkan wanita dengan penggambaran yang mulia ini, المرأة الصالحة yaitu dengan penggambaran wanita yang solihah, التي تخدم بيت الله yaitu wanita solihah yang berkhidmah terhadap rumah Allah. ثم ولدت مريم عليها السلام. Kemudian Maryam pun melahirkan seorang anak. فكيف كانت مريم عليها السلام؟ Dan bagaimana waktu itu keadaan Maryam alaihissalam? كانت امرأة صالحة نقية طاهرة عفيفة. Waktu itu Maryam merupakan wanita yang solihah, yang bersih, yang bertakwa. الله يكافئها ويرزقها الرزق في الذي يأتي في فصل الصيف يرزقها في فصل الشتاء وهكذا. Oleh karena itu Allah memberikan langsung rezeki kepada Maryam yang sesuatu yang tidak ada di musim dingin dan sesuatu yang tidak ada di musim panas. فالمرأة في سورة آل عمران مكرمة. Oleh karena itu kita dapati wanita di dalam surat Al-Imran yaitu wanita yang mulia. كأن القرآن يقول لك هذه صورة المرأة في القرآن. Seolah-olah Al-Quran berkata kepada kita, inilah gambaran seorang wanita di dalam Al-Quran. قريبة من بيت الله. Yang wanita yang dekat kepada rumah-rumah Allah. وأنت إذا تأملت سورة مريم أيضا ووجدت الملائكة وهم يتحدثون مع مريم. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam surat Maryam, kita lihat bahwasanya malaikat bermuamalah langsung dengan Maryam alaihissalam. ستجد احتراما كبيرا من الملائكة لمريم. Bahkan akan kita lihat bagaimana penghormatan malaikat kepada Maryam alaihissalam. فالمرأة هنا مكرمة أيضا. Oleh karena itu di dalam surat Maryam wanita juga dimuliakan. وإذا نظرنا إلى سورة النساء Kemudian kalau kita lihat ke dalam surat An-Nisa, سنجد أن المرأة ربما كانت يتيمة. mungkin akan kita lihat di dalam ayat bahwasanya wanita bisa jadi juga seorang yatim. فهل تركها القرآن؟ Apakah Al-Quran meninggalkannya begitu saja? أبدا، لقد نصح القرآن برعايتها. Tidak, sama sekali tidak. Bahwasanya bahkan Al-Quran menasihati kita untuk mengurusnya. ولما علم القرآن أن بعض الرجال ربما يظلمونها Bahkan Al-Quran ketika tahu ada beberapa laki-laki yang menzolimi bagian para wanita, أباح للرجل التعدد. bahkan membolehkan untuk seorang pria untuk berta'adud atau untuk berpoligami, حتى لا يؤذي هذه المرأة. agar seorang suami ini tidak lagi menzolimi wanita ini. بدلا من أن تأخذ حقها وتظلمها تزوج غيرها. Lebih baik daripada laki-laki tersebut menzolimi si istrinya tadi, lebih baik dia menikah lagi. ومع أن المرأة تستمتع بالزواج Oleh karena itu wanita juga bisa merasakan atau mendapatkan kenikmatan ketika dalam pernikahan tersebut. أكرمها القرآن بالمهر. Oleh karena itu Al-Quran memuliakannya dengan mahar. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. Allah Ta'ala berfirman wa atuhun sadaqatihinna nikah, maka kasihlah kepada para wanita itu nikah, mahar. فلا يوجد مهر للرجال. Oleh karena itu tidak ada mahar untuk laki-laki yang diberikan kepada laki-laki. مع أن المرأة تستمتع مثل الرجل. Bahkan wanita pun juga merasakan kenikmatan yang dirasakan laki dalam pernikahan, akan tetapi mahar hanya dikhususkan untuk perempuan. لكن الله تعالى يرفع من شأن المرأة. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua hal itu dari wanita.
وكانت العرب تظلم المرأة في الميراث. Bahkan waktu itu orang-orang jahiliyah dulu menzolimi wanita di dalam perkara harta warisan. فجعل القرآن للمرأة نصيبا في الميراث. Kemudian datanglah Al-Quran yang menjadikannya bagian di dalam harta warisan. وربما يقول قائل: كيف القرآن كرم المرأة وقد جعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ Mungkin ada seseorang yang bertanya, bagaimana Al-Quran memuliakan seorang wanita, sedangkan di dalam Al-Quran warisan wanita itu setengah dari bagian satu dari bagian laki-laki. أولا، التوراة التي بين أيدي هؤلاء اليوم ظلمت المرأة في حق الميراث. Yang pertama, bahwasanya Taurat yang ada di zaman sekarang, mereka menzolimi wanita di dalam perkara harta warisan. والإنجيل الذي بين أيديهم الآن ليس فيه تعاليم للميراث. Bahkan Injil yang ada di zaman sekarang pun mereka tidak ada di dalamnya hal-hal untuk mempelajari harta warisan. فجعل القرآن حقوقا للمرأة في الميراث. Kemudian datanglah Al-Quran yang menjelaskan hak-hak harta warisan untuk wanita. لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ Kenapa bagian wanita di dalam harta warisan itu bahwasanya satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian wanita? أولا، ربما يكون المرأة في الميراث لها ميراث أكبر من أي رجل. Yang pertama, bisa jadi ada dalam satu keadaan harta warisan ketika wanita mendapat bagian lebih besar daripada laki-laki. ولما بحث العلماء في أحوال ميراث المرأة وجدوا أن المرأة غالبا تأخذ أكثر من الرجال إلا إذا كان لها أخ. Setelah para ulama meriset meneliti semua bagian-bagian harta warisan wanita, akan didapati kebanyakannya wanita itu mendapatkan bagian yang besar daripada laki-laki, kecuali jika wanita tersebut memiliki saudara laki-laki. ونعطيكم مثالا على هذا. Oke, kita kasih contoh dalam hal ini. لو مات رجل وترك امرأتين بنتين وأبا ماذا يرث؟ Oke, kalau misalkan apabila seseorang itu meninggal dan meninggalkan dua orang perempuan, البنتان لهما الثلثان. dua anak perempuan mendapati 2/3 bagian dari harta warisan. والأب له الثلث. Dan si ayah mendapat 1/3. أليس الأب ذكرا؟ Kalau kita lihat, bukankah seorang ayah itu adalah laki-laki? كان هنا متساويا مع المرأة. Akan tetapi di sini sama derajatnya dengan wanita. Yaitu kan tadi dua anak perempuan mendapat 2/3 bagian dan seorang ayah mendapat 1/3 bagian. إذن قاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين ليست على الإطلاق. Oleh karena itu, suatu kaidah dalam harta warisan al-lidzakari mithlu hadzal unthayain, bahwasanya satu bagian warisan laki-laki sama dengan dua bagian wanita itu tidak selamanya berlaku. كما أن المرأة ينفق عليها أخوها إذا مات أبوها. Bahkan wanita pun apabila ayahnya meninggal, maka tetap akan diberi nafkah oleh saudara laki-lakinya. يعني مات رجل وترك بنتا وولدا. Misalkan ada orang yang meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan dan anak laki-laki. البنت ستأخذ الثلث. Anak perempuan ini akan mengambil 1/3 bagian. والأخ سيأخذ الثلثين. Dan yang saudara laki-lakinya akan mendapat 2/3 bagian. هي تدخر الثلث الذي أخذته. Nah, yang anak perempuan tadi dia akan menyimpan yang dapat 1/3 bagian tadi. والأخ ينفق عليها من الثلثين. Nah, yang saudara laki-laki yang tadi akan memberikan nafkah kepada saudara perempuan tadi yang mendapat 1/3 bagian tadi. فمن في الحقيقة يأخذ أكثر؟
Oleh karena itu kalau kita lihat yang sebenarnya siapa yang mendapatkan harta warisan yang lebih banyak? ثم من ينفق على البيت الرجل أم المرأة؟ Oke, sekarang siapa yang memberikan nafkah? Perempuan apa laki-laki? إذا مات والد زوجتي هي ترث من أبيها. Oleh karena itu kalau misalkan menantu istri saya misalkan meninggal, maka istri tersebut akan mendapatkan warisan dari ayahnya. لكن هل تأخذ هذا المال لتنفقه علي وعلى أولادي أم أنا الذي أنفق؟ Apakah kalau misalkan istri saya tadi mendapatkan warisan dari ayahnya, apakah istri saya harus menafkahi syekh dan anak-anaknya? إذن القرآن أكثر لمن سينفق. Oleh karena itu Al-Quran memperbanyak bagian harta warisan kepada bagian yang akan menafkahi. كانت المرأة إذا مات زوجها في الجاهلية يلقي عليها ابنه عباءة ويرثها كما يرث المتاع. Oleh karena itu pada zaman jahiliyah, kalau misalkan ada wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya, maka si wanita tersebut akan menjadi milik anak ayahnya atau anak ayahnya sebagaimana dia seolah-olah barang dagangan. فنهى القرآن عن هذا. Kemudian Al-Quran melarang hal ini. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. La yahillu laka nisa'an tarithun sa'akarha. Bahwasanya tidak boleh mewarisi wanita sesuatu yang tidak diinginkan. وأمرنا القرآن إذا أعطينا المرأة شيئا لا نأخذه منها حتى ولو طلقناها. Oleh karena itu kalau misalkan Al-Quran menjelaskan bahwasanya kalau kita memberikan sesuatu kepada wanita itu istri kita, maka kita tidak boleh mengambilnya lagi. إلا في حالة الخلع إذا أرادت المرأة أن تنصرف. Kecuali dalam satu keadaan yaitu al-khulu', yaitu jika wanita tersebut yang meminta tolak kepada suami. والنكاح بالنساء له أنواع كثيرة لكي لا نؤذي المرأة. Oleh karena itu hukum nikah itu memiliki banyak macamnya ya, agar tujuannya untuk tidak menzalimi seorang wanita. مثل نكاح الإماء. Contoh dalam menikahi seorang budak wanita. أباح القرآن نكاح الإماء إذا كنت ستؤذي المرأة. Oleh karena itu Al-Quran membolehkan menikahi budak wanita jika hal itu ada kebaikan. وجعل المرأة تعتز بأنها امرأة. Oleh karena itu Al-Quran memberikan image pada wanita bahwasanya wanita itu mulia. قال تعالى لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman la tatamannaw ma faddalallahu alaikum. Kamu wanita jangan berharap apa-apa yang diberikan kepada laki-laki. وقوامة الرجل على المرأة قوامة رعاية وتوجيه وإرشاد. Dan adapun kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan yaitu kepemimpinan dalam bidang pengurusan dan pengarahan. وقوامة إنفاق. Dan dalam hal infak atau nafkah. والأصل أن الرجل هو من يعمل خارج البيت. Secara hukum asal bahwasanya laki-laki lah yang bekerja di luar rumah. وينفق على امرأته. Dan dia yang menafkahi istrinya. والله فضل بعضنا على بعض. Dan Allah pun memberikan keutamaan bagi masing-masing laki-laki dan masing-masing perempuan. فالغالب أن الرجل أضبط لنفسه من المرأة. Dan secara umumnya laki-laki lah yang lebih bisa menjaga dirinya atau menahan dirinya dibanding wanita.
والغالب أنه أقوى من المرأة لذلك يعمل في المهام الصعبة. Dan secara keseluruhan bahwasanya laki-laki itu lebih kuat dari perempuan, oleh karena itu laki-laki lah yang bekerja di luar rumah ويتحمل الكثير. dan laki-laki lah yang menahan atau menanggung semua tanggung jawabnya. لذلك جعل الله له القوام على المرأة. Oleh karena itu Al-Quran menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan. وتأمل أيضا القرآن الكريم إذا اختلفت المرأة مع زوجها ماذا يصنع؟ Oleh karena itu kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan apabila suatu terjadi perselisihan antara laki-laki atau antara suami dan istrinya, apa yang Al-Quran perbuat? أن تطلب من يصلح بينهما. Agar mencarikan seseorang yang dapat memperbaiki mereka berdua. ولا بأس أن تتنازل المرأة عن بعض الحقوق لكي لا يصل الأمر إلى الطلاق. Bahkan wanita pun tidak apa-apa untuk menurunkan atau menyerah untuk beberapa hak agar tidak terjadi perceraian. وحذر القرآن من إعراض الرجل عن زوجته. Dan Al-Quran memperingati untuk agar para laki-laki tidak berpaling dari istrinya. فجعل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. لا ينبغي للرجل أن يميل عن امرأته فيؤذيها. Oleh karena itu tidak selayaknya bagi seorang laki-laki untuk menzolimi seorang wanita. فسورة النساء تتحدث عن كل ضعيف. Oleh karena itu surat An-Nisa berbicara tentang semua yang orang-orang yang lemah فتقويه. dan membuat mereka kuat. وترفع عنه الظلم. Dan mengangkat dari mereka kezoliman. ولذلك أكثرت من الحديث عن المرأة لأنها كانت مظلومة قبل الإسلام. Oleh karena itu di dalam surat tersebut Allah memperbanyak pembahasan tentang wanita dikarenakan pada zaman tersebut banyak wanita yang terzolimi. ولاحظ أن القرآن في حديثه فيما بعد عن هلاك امرأة نوح وامرأة لوط ذكرهم من ضمن الأهل المهلكين. Oleh karena itu kalau kita lihat nanti di dalam kisah yang mengisahkan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, bahwasanya mereka wanita tersebut akan disebutkan juga di dalam termasuk orang-orang yang dibinasakan. لأن القرآن لا يريد أن يهاجم المرأة هجوما خاصا. Dikarenakan Al-Quran tidak ingin memvonis seorang wanita secara vonis khusus gitu. Makanya nanti dalam kisah tersebut Allah menggandengkannya juga dengan orang-orang yang lain. إلا إذا كانت جريمتها جريمة كبيرة مثل امرأة لوط. Kecuali jika suatu perbuatan yang sangat keji gitu ya, seperti yang dilakukan oleh istri Nabi Lut. والقرآن الكريم لأنه ينظر إلى الواقع. Oleh itu Al-Quran karena Al-Quran itu melihat kepada kenyataan. تحدث عن المرأة الصالحة والمرأة غير الصالحة. Maka Al-Quran menjelaskan wanita yang soleh dan juga menjelaskan wanita yang tidak solehah. فقد ذكر في سورة يوسف هذه المرأة التي تراود يوسف.
Oleh karena itu kita lihat di dalam surat Yusuf akan dikisahkan wanita yang merayu Nabi Yusuf. لكنه ذكر أن المرأة ذكية Akan tetapi disebutkan juga bahwa wanita tersebut wanita yang cerdas وتأخذ بكل الأسباب، أغلقت الأبواب، هيأت المكان، dan juga mengambil semua sebab-sebab seperti menutup pintu dan yang lainnya. بل لما جاء زوجها ألقت التهمة على يوسف مع أنه بريء. Bahkan ketika datang suami wanita tersebut, langsung si wanita tersebut menjatuhkan tuduhan kepada Nabi Yusuf, sedangkan Nabi Yusuf tidak berbuat apa-apa. بل ذكر القرآن أن المرأة هنا تسيطر على زوجها. Bahkan Al-Quran menjelaskan atau menyebutkan seolah-olah wanita ini dialah yang menguasai atas laki-laki atau atas suaminya. لقد أمرت أن يدخل يوسف السجن فدخل السجن. Yang bahkan wanita tersebutlah yang memerintahkan agar Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara dan suaminya menurut. وذكر القرآن عن هذه المرأة أنها مكرت بالنساء. Bahkan Al-Quran pun menyebutkan bahwasanya wanita tersebut dialah yang membuat makar kepada perempuan-perempuan yang lainnya. لكن القرآن في نهاية القصة ذكر أن المرأة رجعت عن خطئها وتابت. Akan tetapi Al-Quran di dalam surat Yusuf tersebut menyebutkan bahwasanya wanita tersebut bertaubat gitu dan mengakui kesalahan-kesalahannya. فالقرآن لم يحكي لك أن المرأة هنا كانت سيئة وفقط، بل حكى لك أنها تابت. Oleh karena itu kita dapat di bahwasanya Al-Quran menyebutkan wanita tersebut tidak menyebutkan kesalahannya tok saja, akan tetapi di dalam akhir surat Allah pun menyebutkan bahwasanya wanita tersebut bertaubat dan mengakui kesalahan-kesalahannya. كأنه يقول لك إذا كانت المرأة غير صالحة نحن نذكرها، إذا كانت صالحة نحن نذكرها. Oleh karena itu seolah Al-Quran berbicara kepada kita bahwasanya Al-Quran menyebutkan wanita yang soleha, yang tidak soleha, dan Al-Quran pun menyebutkan wanita yang solehah. في سورة الإسراء ذكر القرآن حقوق المرأة والرجل معا. Di dalam surat Al-Isra kita dapati Allah menyebutkan hak-hak wanita, berikut juga hak-hak laki-laki. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Dan juga hak-hak kedua orang tua yang Allah telah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah telah memerintahkan untuk tidak menyekutukan Allah dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. فقد أمرنا بالإحسان إلى الأم. Dan dalam ayat tersebut juga Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu kita. وإكرامها والقيام على رعايتها. Serta memuliakannya dan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. فلسنا كغيرنا كمن يلقيها في دار بعيدة ولا يهتم بها. Maka kita tidak diperintahkan untuk menelantarkan ibu kita sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. كما ذكر سورة النساء وهي تتحدث عن النساء ولم يوجد سورة تسمى سورة الرجال. Oleh karena itu juga di dalam Al-Quran didapati bahwasanya ada surat yang dinamai khusus tentang wanita gitu, dan tidak ada surat yang dinamakan surat Ar-Rijal atau surat laki-laki. جاءت سورة مريم عليها السلام. Begitupun juga ada surat Maryam alaihissalam. امرأة زكريا أولا عجوز تلد. Kemudian ada juga dikisahkan istri Nabi Zakaria yang beliau sudah tua akan tetapi tetap melahirkan. وهذا إكرام للمرأة التي احتاجت إلى الولد مع الكبر.
Dan ini merupakan pemuliaan Al-Quran terhadap wanita yang ingin mempunyai anak sedangkan dia sudah tua. وذكر القرآن حديث مريم مع الملك. Dan begitupun Al-Quran menyebutkan kisah percakapan antara Maryam beserta malaikat. وبين كيف كانت عفيفة طاهرة. Dan menjelaskan bagaimana Maryam tersebut merupakan wanita yang afif, yang bersih, yang menjaga diri. وأما التوراة وأما الإنجيل فإنه يحكي زنا مريم عليه السلام. Bahkan Injil menjelaskan tentang perzinahan Maryam, menuduh Maryam berzina. فمن يكرم المرأة الذي جعلها عفيفة أم الذي جعلها زانية؟ Oleh itu, manakah yang memuliakan Al-Quran? Apakah yang mengisahkan tentang kebersihan Maryam atau kitab yang menjelaskan bahwasanya Maryam itu berzina? لقد ذكر الله عز وجل تحمل مرأة لهذه الآلام وحدها. Bahkan Al-Quran di dalam surat ini menjelaskan bagaimana wanita menanggung semua kesakitan ketika melahirkan. وصبرها على إيذاء قومها. Dan menunjukkan bagaimana sabarnya Maryam ketika menghadapi gangguan dari umatnya atau dari kaumnya. كل ذلك وهي صابرة محتسبة. Akan tetapi kita dapati bahwasanya Maryam tetap beliau bersabar dan bertahan atas tuduhan-tuduhan tersebut. فمريم نموذج للمرأة المسلمة. Oleh karena itu kita dapati bahwasanya Maryam merupakan teladan bagi wanita-wanita yang ada sekarang. وفي سورة طه تحدث عن رعاية موسى لزوجته. Kemudian di dalam surat Toha Allah menjelaskan tentang kepengurusan Nabi Musa terhadap istrinya. وأنه يقول لها استريحي حتى آتي بالنار. Bahkan Nabi Musa mengatakan, diamlah di sini sebentar. Ketika itu Nabi Musa bilang, diamlah di sini sebentar, biar aku yang mencari penghangatan, mencari api untuk menghangatkan, kata Nabi Musa. فالرجل هو الذي يبذل ويتعب من أجل إراحة زوجته. Oleh karena itu di sini kita ambil faedah bahwasanya laki-laki lah yang bertanggung jawab dan yang mencari kebahagiaan untuk istrinya. وفي قصة موسى تظهر المرأة وهي أمه، المرأة الصالحة. Oleh karena itu kita lihat dalam kisah Musa juga bahwasanya wanita itu dimuliakan. التي تستجيب لنداءات الله. Yaitu wanita yang senantiasa memenuhi panggilan Allah. وتذكر أخته التي ترعاه وتراه من بعيد. Dan juga menyebutkan kisah saudarinya yang melihat Nabi Musa dari kejauhan. إن المرأة أمه وأخته يرعيان موسى. Oleh karena itu kita dapati bahwasanya ibu Nabi Musa dan saudarinya juga mereka lah yang mengurus Nabi Musa. إنها أسرة مترابطة. Itulah keluarga yang saling berkaitan. وأخوه قد أعانه وساعده هارون. Dan begitupun saudaranya Harun sudah senantiasa membantu Nabi Musa. وذكر القرآن مكانة أم موسى ولم يذكر مكانة أبي موسى. Bahkan di dalam Al-Quran menyebutkan tentang kedudukan ibu dari Nabi Musa dan tidak menyebutkan kedudukan ayah dari Nabi Musa. وفي آخر السورة ذكر القرآن أن الرجل لو أخرج من الجنة سيشقى وحده. Bahkan di dalam akhir surat Toha tersebut Allah menjelaskan bahwasanya apabila wanita dikeluarkan dari surga akan menyebabkan kesengsaraan bagi wanita tersebut karena kesendiriannya. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ولم يقل فتشقيا.
Oleh karena itu dalam Al-Quran menyebutkan fala yukhrijannakum minal jannati fatashqa. Di sana disebutkan bahwasanya apabila dikeluarkan Nabi Adam dan Hawa, kamu akan, dan Allah tidak menunjukkan dua-duanya kamu akan sengsara, akan tetapi disebutkan satu saja. ثم إذا تأملنا سورة النور ستجد أحكاما تخص المرأة. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat An-Nur, maka akan kita dapati beberapa ahkam atau beberapa hukum yang berkaitan khusus tentang wanita juga, تدور كلها على العفاف yang semuanya berkaitan tentang kesucian diri seorang wanita. وأن الرجل والمرأة شريكان في غض البصر. Bahwasanya wanita dan laki-laki juga memberikan peran masing-masing dalam ghadul basar, yaitu dalam menjaga pandangan. وأنقذ الإسلام المرأة الضعيفة التي كانت تكره على الزنا. Bahkan Al-Quran pun membela wanita yang lemah, yang dipaksa untuk berzina. واحترم المرأة فجعل لها التخفف من الملابس إذا كانت من القواعد. Oleh karena itu, Allah pun memberikan keringanan bagi wanita-wanita dalam menutup aurat jika wanita tersebut telah tua. ثم ذكر لنا في سورة النمل امرأة حاكمة عادلة ذكية. Kemudian di dalam surat An-Naml, Allah menyebutkan wanita yang adil, wanita yang takwa, wanita yang bersahaja. امرأة يأتيها كتاب Yaitu seorang wanita yang didatangi sepucuk surat atau sepucuk kitab, فتنظر إليه فتحكم أنه كتاب كريم. yang ketika wanita tersebut membuka sepucuk atau sebuah kitab tersebut, beliau berbilang bahwasanya kitab ini bukan kitab yang mulia,